Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanil ahibba, jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa hadir ke masjid ini dalam rangka melanjutkan bahasan kita tentang tarikh, yang mana pada pertemuan kemarin kita telah menyelesaikan tentang bahasan Khilafah Utsman bin Affan, dan yang paling akhir adalah peristiwa yang memilukan, yaitu tragedi terbunuhnya Utsman bin Affan. Kemudian pada kesempatan yang baik ini kita akan memasuki tentang Khilafah Ar-Rashidah yang keempat, yaitu Khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib tentunya tidak asing bagi kita. Beliau sangat terkenal dalam segala hal, dalam segala bidang ilmu, dan juga beliau ini adalah bintang keempat yang mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah sosok pemimpin, sosok pejuang yang sangat besar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu terdepan dalam setiap medan peperangan. Semua peperangan beliau itu hadir dan ikut serta. Dari perang yang pertama kali, yaitu perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar, Bai'atur Ridwan, bahkan Fathu Makkah ikut. Namun di saat kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, beliau ini tidak ikut lagi dalam medan peperangan, tidak ikut andil di medan perang. Kenapa? Karena beliau ini adalah orang yang paling dikagumi oleh setiap khalifah sebelumnya. Khalifah Abu Bakar itu sangat mengagungkan Ali bin Abi Thalib sehingga beliau ditunjuk sebagai pendamping beliau di Madinah. Istilahnya kalau sekarang mungkin sebagai penasehat presiden. Di zaman Umar Ibnul Khattab juga seperti itu. Kemudian di zaman Utsman bin Affan juga seperti itu. Sehingga jihad beliau itu adalah dari segi strategi dalam perjuangan agama Islam. Sehingga yang dimaksud dengan jihad itu tidak hanya memegang senjata, terjun di medan perang. Jihad fisabilillah itu banyak macamnya, termasuk adalah strategi yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin. Membantu dengan harta,
dengan doa itu juga termasuk jihad fisabilillah. Sehingga yang dimaksud dengan jihad tidak hanya atau tidak harus memegang senjata masuk di medan perang, tidak, karena jihad itu banyak macamnya. Yang menyokong biaya perang itu juga sesuatu yang diperlukan. Dan Ali bin Abi Thalib itu perannya sangat besar, terutama di dalam kekhilafahan sebelumnya. Tentu sebelum terjadinya pembaiatan beliau, itu banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi sebelumnya, terutama di antara setelah wafatnya atau terbunuhnya Utsman bin Affan sampai beliau yang menyatakan kedepannya itu baru kita kuatkan, yaitu pada tanggal 12 hari sampai terbentuknya banyak sekali kejadian-kejadian yang besar, dan diantaranya Tabari Bidayah wan Nihayah punya Ibnu Katsir, bahwasanya ahli sejarah bin Umar, guru-gurunya itu mengatakan amiriha wa amiruha terbunuhnya Utsman bin Affan itu ada yang menguasai Madinah pada pemimpin yaltamisuna man yujibuhum ilal qiyam bil amr, bingung siapakah yang pantas untuk ditunjuk sebagai pemimpin. Wal misriyuna yulihuna ala aliyin wa huwa yahrabu minhum ilal hitan. Para pendemo yang mereka datang dari Mesir, mereka itu memiliki kecocokan dan merasa bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah sosok yang paling pantas untuk menjadi pemimpin berikutnya. Namun apa yang terjadi? Ali bin Abi Thalib selalu menghindar dari mereka, bahkan sembunyi masuk ke dalam kebun di Madinah yang dikelilingi oleh tembok, masuk ke situ dan menghindar dari mereka. Wa yatlubul kufiyun az-Zubair fala yajidunahu. Kemudian para pendemo yang datang dari Kufah, mereka itu lebih cocok memilih Az-Zubair ibnul Awam untuk dijadikan pemimpin pengganti Utsman. Namun sama, Az-Zubair ibnul Awam juga lari, tidak mau menjumpai mereka, menghindar, sehingga dicari-cari dan mereka tidak mendapatkannya.
wal basriyuna yatlubuna Talhah bin Ubaidillah fala yujibuhum. Dan para pendemo yang datang dari Basrah, mereka memilih Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah termasuk salah satu dari 10 yang dikabarkan penghuni surga. Begitu pula tadi Zubair ibnul Awam juga sama. Jadi para pendemo yang dari Basrah, mereka menginginkan supaya Talhah yang diangkat sebagai pemimpin, fala yujibuhum. Namun juga sama. Talhah itu selalu menghindar, dicari, bahkan sampai diutus utusan untuk menjumpai Talhah. Namun Talhah tidak mau. Faqalu fima bainahum. Kemudian karena mereka ini 3 kelompok ini gagal dengan pilihan masing-masing, akhirnya mereka berkumpul dan bersepakat dan mengatakan la nuwalli ahadam min haula'i tsalatsah. Kalau begitu kita tidak usah memilih salah satu dari 3 orang itu sebagai pemimpin. Famadau ila Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'd bin Abi Waqqas juga termasuk pembesar sahabat minas sabiqinal awwalin. Bahkan termasuk anggota 10 yang diberi kabar gembira penghuni surga. Mereka datang kepada Sa'd bin Abi Waqqas, faqalu innaka min ahli syura. Wahai Sa'ad, engkau ini termasuk anggota Dewan Syura di saat Umar ibnul Khattab menghendaki pemimpin berikutnya. Kita tahu bahwasanya sistem yang dilakukan Umar ibnul Khattab untuk mencari penggantinya itu menunjuk 6 orang. Menunjuk 6 orang untuk menentukan siapa di antara mereka yang layak menjadi khalifah, dan termasuk anggotanya itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Falam yaqbal minhum. Sa'ad bin Abi Waqqas pun juga enggan dan tidak mau dengan permintaan mereka. Tsumma rahu ila ibni Umar fa'aba alaihim. Mereka gagal kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian mereka menentukan pilihan yang lain, yaitu Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar juga sahabat Nabi, termasuk kibar sahabat. Namun juga sama, Umar ibnul Khattab, Abdullah ibnu Umar juga menolak permintaan mereka. Faharu fi amrihim, sehingga mereka itu bingung dan tidak bisa menunjuk pengganti Utsman bin Affan. Tsumma qalu innahnu raja'na ila amsarina biqatli Utsman min ghairi imra'atin ikhtalafa an-nasu fi amrihim wa lam nusallim. Kemudian kalau seandainya kita sudah pulang tanpa bisa menentukan pemimpin, hanya hasil kita hanyalah membunuh Utsman, maka manusia ini tentu nanti akan ribut mereka. Kemudian di dalam riwayat yang lain itu dikatakan di saat mereka sudah putus asa, para pendemo itu sudah putus asa, tidak mampu mereka itu memilih pemimpin, mereka melihat ada beberapa sahabat Nabi dari kaum Muhajirin dan Ansor, mereka itu berkumpul. Sehingga para sahabat itu sebenarnya juga memiliki sikap yang bingung. Siapa yang harus menjadi pemimpin berikutnya? Sehingga para pendemo ini di saat melihat ada beberapa sahabat berkumpul, itu didatangi dan mengatakan, kalian adalah para sahabat Nabi. Kalianlah yang harus menentukan pemimpin. Karena keputusan kalian itu pasti akan diterima oleh setiap umat. Jadi kata para pendemo. Namun para sahabat ini kebanyakan mungkin tidak menggubris permintaan mereka. Karena mereka tahu ini adalah
manusia-manusia pembawa malapetaka. Sehingga mereka berunding tanpa dengan orang-orang pemberontak ini. Akhirnya mereka sepakat untuk menentukan Ali bin Abi Thalib yang paling layak sebagai pengganti Utsman bin Affan. Sehingga beberapa sahabat ini ingin bertemu dengan Ali. Namun kita tahu Ali itu bersembunyi, menghindar. Sehingga dicari-cari, akhirnya kedapatan juga tempat persembunyiannya. Seperti di dalam kitab Al-Bidayah, waqad imtana Aliun min ijabatihim ila qabulil imarah hatta takarrara qauluhum lahu. Ali itu sangat enggan untuk mengabulkan permintaan mereka supaya mau menerima kepemimpinan. Sampai berulang berkali-kali ucapan mereka, permintaan mereka para sahabat kepadanya. Wa farra minhum ila haitim min bani Amrin min Mabdul. Dan Ali ini sampai-sampai lari menghindar, bersembunyi di tengah kebun punya Bani Amrin bin Mabdul. Wa aghlaqa babahu. Dan Ali bin Abi Thalib mengkunci pintu gerbangnya. Faja'an nas fataraqul bab. Namun para sahabat ini datang lagi dan mengetuk pintunya. Walaja'u alaih, dan mereka menghampirinya. Waja'u ma'hum bitolhah waz-Zubair. Dan di antara usaha para sahabat yang terakhir itu adalah meminta tolong kepada sahabat yang memiliki peran yang sangat besar, yaitu Tolhah dan Zubair. Tolhah dan Zubair diminta untuk ikut serta menjumpai Ali bin Abi Thalib di dalam kebun tersebut. Faqalu lahu, kemudian mereka berkata, inna hadzal amra la yumkinu baqa'uhu bila amir wa lam yazalu bihi hatta ajab. Para sahabat ini berkata kepada Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya perkara ini itu tidak mungkin terus-terusan seperti ini tanpa adanya pemimpin. Dan mereka, para sahabat, terus merayu, meminta sampai Ali itu mengiyakan permintaan mereka. Seperti di dalam riwayat yang lain, juga di dalam kitab Tarikh At-Tabari, riwayat ini berdasarkan cerita dari anak Ali bin Abi Thalib sendiri yang bernama Muhammad Al-Hanafiyah. Muhammad Al-Hanafiyah ini adalah putra Ali, namun bukan ibu dari Fatimah, dari ibu yang lain. Qala, Muhammad Al-Hanafiyah berkata, kuntu ma'a abi hina kutila Utsman radhiyallahu anhu. Kata Muhammad ini, saya pernah bersama dengan bapakku, yaitu Ali bin Abi Thalib, hina kutila Utsman. Tatkala Utsman bin Affan sudah terbunuh radhiyallahu anhu. Faqama fadakhala manzilahu. Kemudian Ali bin Abi Thalib itu berdiri dan masuk ke rumahnya. Fa'atahu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya. Faqalu, kemudian mereka berkata, inna hadzal rajul qad qutil. Wahai Ali, sesungguhnya beliau ini, maksudnya Utsman bin Affan, sudah terbunuh. Wala budda linnasi min imam. Dan harus kaum muslimin ini ada pemimpinnya. Wala najidul yauma ahadan ahaqqa bihadzal amri minka. Dan kami tidak mendapati hari ini seseorang yang paling cocok, yang paling berhak untuk memegang kepemimpinan ini selain kamu. La aqdamu sabiqatan wala aqrabu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sahabat Nabi yang memiliki sifat paling terdahulu dalam beriman terhadap Rasulullah kecuali Ali, kecuali engkau.
Karena Ali bin Abi Thalib ini adalah sahabat yang pertama kali masuk Islam setelah Abu Bakar. Bahkan bisa dikatakan sebagai orang kecil yang pertama kali masuk Islam. Wala aqrabu min Rasulillah, dan tidak ada sahabat Nabi yang paling dekat dengan Rasulullah seperti engkau. Faqala la taf'alu. Oh tidak, jangan sampai kalian itu memilih saya sebagai pemimpin. Fa inni akunu waziran khairum min an akuna amira. Sungguhnya aku sangat suka, sangat senang kalau aku ini hanya ditunjuk sebagai wazir, sebagai pembantu khalifah, daripada aku menjadi khalifah itu. Bahkan di dalam riwayat yang lain itu disebutkan permintaan Ali, wahai para sahabat, pilihlah selain diriku. Jikalau kalian memilih orang lain sebagai khalifah, maka aku akan sama seperti kalian. Bahkan aku akan lebih taat dan tunduk daripada kalian terhadap pemimpin itu. Siapapun yang kalian tunjuk, saya akan mendukung. Saya akan sama seperti kalian, namun saya akan melebihkan ketaatan saya kepada pemimpin tersebut. Faqalu, namun apa jawaban para sahabat? La wallahi ma nahnu bifa'ilina hatta nubayi'aka. Demi Allah kami tidak akan melakukan hal itu. Maksudnya kami tidak akan mencari siapapun. Kami akan memaksa engkau sampai kami membaiatmu. Qala, karena sudah ngeyel istilahnya para sahabat ini, fafil masjid, kalau begitu tidak apa-apa, tapi dengan syarat baiat itu harus di masjid. Kenapa harus di masjid? Fa inna bai'ati la takunu khafyan wa la takunu illa an ridal muslimin. Karena nanti pembaiatanku jangan sampai terjadi itu secara sembunyi-sembunyi. Hanya sekelompok kalian yang membaiat aku. Dan jangan sampai pembaiatan kepadaku kecuali atas keridhaan seluruh kaum muslimin. Ini permintaan Ali bin Abi Thalib. Qala Salim bin Abil Ja'd. Salim ini tentu seorang tabi'in. Ia berkata, dan faqala Abdullah ibnu Abbas, tatkala Ali bin Abi Thalib menyetujui dengan catatan tadi, Abdullah ibnu Abbas itu berkata, falaqad karihtu ayyatiyal masjid. Aku sangat khawatir. Aku tidak suka kalau Ali itu datang ke masjid kemudian dibaiat. Maksudnya tidak sreg hatinya kalau pembaiatan itu terjadi di dalam masjid. Kenapa? Makhafata ayyushaghaba alai. Saya khawatir kalau nanti akan terjadi kegaduhan, tawur di dalam masjid nantinya. Kenapa ketakutan ini muncul? Karena di Madinah itu banyak orang-orang ahlu fitnah. Wa abahu wa illal masjid. Namun Ali bin Abi Thalib itu tidak mau diarahkan pembaiatan itu kecuali di masjid. Falamma dakhala, tatkala besoknya, ini di hari Kamis ya, kedatangan para sahabat yang terakhir yang berulang-ulang ini di hari Kamis. Sehingga besoknya hari Jumat, Ali bin Abi Thalib sudah sepakat dengan para sahabat itu, pembaiatan harus di depan kaum muslimin semuanya dan di dalam masjid. Maka tatkala Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid, dakhalal muhajiruna wal ansar fabaya'uhu thumma
bay'ahun nas. Kemudian semua kaum muslimin, terutama dari kalangan al-muhajirin dan ansor, mereka semua sepakat dan membaiat Ali bin Abi Thalib. Setelah itu para pendemo semuanya itu juga ikut membaiat Ali bin Abi Thalib. Pembaiatan ini itu terjadi pada tanggal, ada yang mengatakan tanggal 19 Dzulhijjah, ada yang mengatakan tanggal 24 Dzulhijjah tahun 35. Tentu yang paling masyhur ini adalah tanggal 24 Dzulhijjah. Kemudian setelah Ali bin Abi Thalib ini terpilih dan dibaiat oleh seluruh kaum muslimin, baik dari para sahabat dan para pemberontak ini, beliau ini akhirnya naik ke atas mimbar dan menyampaikan khutbah pertamanya. Kemudian beliau itu memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian berkata, "Innallaha ta'ala anzala kitaban hadiyan bayyana fihi al-khaira wasyarra." Wahai kaum muslimin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitabnya, yaitu Al-Qur'an, yang memberikan petunjuk. Ia menjelaskan di dalam kitab tersebut yang baik dan yang buruk. Fakhudhu bil khairi wada'u asyarra. Maka kalian wajib mengambil hal-hal yang positif di dalam kitab tersebut dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Innallaha harrama huruman majhula. Sesungguhnya Allah itu telah mengharamkan perbuatan-perbuatan haram yang tidak diketahui. Jadi sebanyak amalan-amalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa faddala hurmatal muslim alal hurumi kulliha. Dan Allah Subhanahu wa taala itu lebih memberatkan keharaman seorang muslim atas semua keharaman-keharaman yang lainnya. Zina haram, mencuri haram, merampok haram, semuanya haram. Namun keharaman yang paling berat adalah masalah kehormatan seorang muslim. Wa syadda bil ikhlasi wat tauhid huquqal muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sangat keras supaya kalian kaum muslimin itu senantiasa ikhlas dan mengesahkan Allah dan hak-hak kaum muslimin. Nah, di sini di khutbah berikutnya Ali bin Abi Thalib itu kalau kita perhatikan di dalam khutbahnya itu ada nada-nada yang menyindir terhadap para pemberontak yang hadir di hadapannya. Wal muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi illa bil haq. Seorang muslim yang baik adalah kaum muslimin yang lain itu selamat dari lisannya dan tangannya kecuali dengan hak. La yahillu li muslimin adza muslimin. Tidak halal sedikit pun bagi seorang muslim untuk mencederai muslim yang lain illa bima yajib, kecuali memang sesuatu yang diharuskan. Badiru amrul ammah, maka segeralah kalian bersatu terutama dalam urusan-urusan umum, urusan-urusan kebersamaan. Itu harus segera dan dijaga. Wa khassatu ahadikumul maut, dan yang perlu diperhatikan secara khusus oleh masing-masing pribadi muslim itu hendaknya selalu ingat kematian. Karena setiap kita itu akan tertimpa kematian. Fa innan nasa amamakum, sesungguhnya manusia itu ada di depan kalian. Wa innama khalfakum as-sa'ah, dan di belakang kalian itu adalah kiamat. Tahdu bikum fatakhaffafu talhaqu, maka kalian hendaknya bersegera supaya kalian itu bisa ikut serta, maksudnya selamat dari
kiamat tersebut. Harus berhati-hati, hak-hak terutama sesama kaum muslimin. Tentu ini adalah, kata para ulama, ada sindiran terhadap para pembunuh Utsman bin Affan. Fa innama yantadhiru bin nasi ukhrahum. Yang menunggu kita manusia semuanya itu adalah akhiratnya. Ittaqullaha ibadahu fi ibadihi. Maka bertakwalah kalian hamba-hamba Allah dalam hak hamba-hambanya, wa biladihi, dan negara-negaranya. Fa innakum mas'uluna hatta anil biqa'i wal bahaim. Sesungguhnya kalian, setiap kalian itu akan dipertanggungjawabkan sampai-sampai tentang tanah yang kalian pijak dan hewan-hewan di sekitar kalian. Jadi Ali bin Abi Thalib itu menegaskan supaya kaum muslimin, khususnya para pembunuh Utsman itu, supaya untuk berhati-hati bahwasanya mereka itu akan dimintai tanggung jawab. Jangankan penumpahan darah, terhadap perlakuan kalian terhadap hewan itu akan ada pertanggungjawabannya. Tsumma atiullaha wa la ta'su, dan taatlah kalian kepada Allah dan janganlah bermaksiat kepadanya. Wa idza ra'aitumul khaira fakhudhu bihi, kalau kalian melihat kebaikan maka ambillah kebaikan tersebut. Wa idza ra'aitumus syarra fad'uh, kalau kalian melihat keburukan maka tinggalkan. Kemudian Ali bin Abi Thalib membacakan ayat di dalam surat Al-Anfal ayat 26, wadhkuru id antum qalilum mustad'afuna fil ardi, dan ingatlah tatkala kalian itu jumlahnya minoritas dan sangat lemah di muka bumi. Ini adalah khutbah pertama yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib setelah terpilih menjadi khalifah yang keempat. Nah, sehingga Ali bin Abi Thalib itu terpilih menjadi khalifah atas dasar kesepakatan seluruh sahabat Nabi yang ada di dalam Madinah. Bagaimana dengan sahabat-sahabat yang ada di luar? Tentunya kebanyakan dari mereka itu semuanya itu sepakat kecuali beberapa sahabat. Terutama sahabat-sahabat yang dulunya itu sangat dekat dengan Utsman bin Affan dan termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan tidak mau berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib kecuali Ali bin Abi Thalib melakukan hukum qisas terhadap para pembunuh Utsman bin Affan. Kenapa Muawiyah itu termasuk orang yang terdepan dalam permintaan penegakan hukum qisas terhadap Ali bin Abi Thalib? Tentu karena Nailah, kita ingat bahwasanya Utsman bin Affan di saat dibunuh, beliau hanya tinggal bersama istrinya dan mungkin dengan satu anak putrinya. Nailah ini termasuk seseorang yang terkena dampaknya. Dampaknya itu di saat Utsman bin Affan mau ditebas dengan pedang, melakukan pembelaan sehingga sebagian jari-jarinya itu terputus. Jari-jari yang terputus ini di dalam riwayat sejarah itu disebutkan bahwasanya Nailah ini mau minta tolong kepada ahli waris atau kepada waliul maktul itu, dan melihat bahwasanya yang lebih kuat, yang paling kuat untuk melakukan qisas itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga beberapa jari tangannya yang terputus itu dan gamisnya Utsman bin Affan yang berlumuran darah itu dikirim kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dan meminta supaya
Muawiyah ini melakukan hukum qisas terhadap para pembunuh Utsman bin Affan. Sehingga inilah awal mula terjadinya khilaf, pertentangan, perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan bukan punya sikap tamak ingin menjadi khalifah, tidak. Muawiyah sangat setuju dan cocok. Memang Ali adalah orang yang paling pantas menjadi khalifah. Namun beliau berijtihad dan memberikan syarat ketaatannya supaya dilakukan hukum qisas dulu terhadap para pembunuh Utsman bin Affan. Dan Ali bin Abi Thalib tentunya punya ijtihad lain. Dan di antara ijtihad Ali itu adalah meminta kepada Muawiyah bin Abi Sufyan supaya masuklah engkau ini dulu ke bawah kekuasaanku. Baiat dulu engkau kepadaku, kemudian setelah itu ayo kita bersatu. Ayo kita tegakkan hukum qisas itu terhadap para pembunuh Utsman bin Affan. Namun Muawiyah memiliki pandangan lain. Oh tidak, kau harus mengqisas dulu baru nanti saya akan memberikan baiat saya kepada Anda. Ini adalah sebab terjadinya khilaf dan pertentangan nanti antara Ali bin Abi Thalib. Dan juga ada beberapa sahabat lain yang belum berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib, terutama para gubernur dan bupati yang ditunjuk oleh Utsman bin Affan. Tidak semuanya, sebagian dari mereka. Tinggal berapa adzan? 5 menit. Baik, barangkali ada sesuatu yang kurang difahami. Kok juga dikafirkan gitu ya oleh orang-orang Syiah. Ya, memang orang-orang Syiah itu sangat beda dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, orang-orang Syiah itu munculnya kan belakangan. Terutama nanti di kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Itu nanti mulai muncul akidah Syiah itu. Dan akidah Syiah ini memang dibuat oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi tadi. Untuk menghancurkan Islam secara terang-terangan tidak mampu. Sehingga masuk ke dalam pura-pura jadi muslim. Dan dari situlah dia menebarkan virus-virus, fitnah-fitnah. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu adalah wasiur Rasul. Adalah seseorang yang paling berhak sebagai pengganti Rasul itu adalah Ali. Dan sebenarnya Nabi Muhammad itu pernah berwasiat bahwasanya penggantinya itu adalah Ali. Ini keyakinan Syiah seperti itu. Bahkan wahyu itu sebenarnya tidak ke Muhammad, bahkan ke Ali. Cuman Jibril keliru. Dan itu termasuk doktrin-doktrin Abdullah bin Saba. Bahkan doktrin yang paling
yang paling parah lagi, ditanamkan bahwasanya Ali ini bukan manusia biasa. Ali ini adalah Tuhan yang berhak disembah. Sampai di zaman Ali nanti, itu di antara cara menghabisi penyimpangan-penyimpangan akidah itu adalah memanggil orang-orang yang memiliki keyakinan seperti ini, kemudian diberi pilihan. Dibuatkan parit, lubang yang diisi dengan api, tobato kalian dari keyakinan itu, saya adalah manusia biasa. Kalau tidak balik, maka akan saya siksa. Saya bakar di dalam lubang ini. Ada yang taubat dan banyak yang lebih memilih masuk ke dalam api. Ini saking rusaknya akidah dan berhasilnya Abdullah bin Sabah merusak keyakinan sebagian kaum muslimin. Nah, sehingga dari riwayat-riwayat ini kita bisa paham, jangankan pemilihan sekarang ya, pemilihan pengganti Umar itu sebenarnya hampir saja yang terpilih itu adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi 6 ahli syuro ini, yang menjadi ketua itu adalah Abdurrahman bin Auf, itu akhirnya diperkecil lagi, dipersempit lagi, jadi seperti Tolha bin Ubaidillah. Tolha didatangi secara berduaan. Kamu sebenarnya lebih srek pilih siapa yang menjadi pengganti Umar? Maka Tolha mengatakan, saya milih Ali. Terus, ya Pak, kamu? Apa sebaiknya kamu mundur dari pencalonan? Iya, saya mundur. Suara saya berikan kepada Ali. Sampai mengkerucut Ali dan Utsman. Dan Abdurrahman bin Auf secara pribadi itu lebih condong kepada Ali daripada Utsman. Cuman sing garai Abdurrahman bin Auf gagal memilih Ali. Abdurrahman ini punya inisiatif, punya pandangan, wahai Ali, kalau engkau menjadi pengganti Umar, apakah engkau siap melanjutkan visi dan misi Abu Bakar dan Umar? Jawaban Ali apa? Oh tidak, saya juga kalau seandainya saya jadi pemimpin, saya punya pandangan sendiri. Saya akan memakai strategi saya sendiri. Kemudian ke Utsman, wahai Utsman, kalau engkau terpilih menjadi khalifah pengganti Umar, siapkah engkau meneruskan visi dan misi Abu Bakar dan Umar? Oh iya, pasti. Karena mereka adalah sebelum saya dan orang terbaik setelah Rasulullah. Nah, karena ini loh, Abdurrahman bin Auf itu memalingkan pilihannya dari Ali kepada Utsman bin Affan. Jadi seluruh sahabat itu sebenarnya antara Utsman bin Ali itu hampir 50-50. Apalagi setelah Utsman bin Affan sudah tidak ada. Jadi seluruh sahabat melihat bahwasanya orang terbaik di zaman itu dan tidak ada lagi kecuali Ali bin Abi Thalib. Sehingga semua sahabat sepakat Ali bin Abi Thalib harus, dan mereka memaksa untuk menjadi pengganti Utsman bin Affan. Sehingga tidak ada di buku-buku sejarah ahli sunnah wal jamaah bahwasanya Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin karena bisikan wasiat, karena wasiat Nabi, itu tidak ada. Waktunya ada.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على Baik jamaah, di antara kejadian pembaiatan itu adalah Thalhah bin Ubaidillah itu adalah orang yang pertama kali membaiat Ali bin Abi Thalib. Dan ada kejadian aneh, yaitu di saat mau membaiat, tangan Thalhah itu lumpuh. Sehingga di saat mau menyalami Ali bin Abi Thalib untuk membaiat, ya tidak wajar. Karena mungkin karena cedera. Sehingga tidak sempurna secara jabatan. Nah, ada seseorang yang menyaksikan itu dan menegur langsung. Entah itu dari seorang A'rabi atau salah satu dari para pendemo itu. Mengatakan, oh ini tangan yang yang lumpuh, tidak sah baiatnya. Sehingga sahabat yang menyaksikan itu agak marah dan mengatakan, berarti kamu ini orang bodoh, tidak mengerti kenapa tangan Thalhah bin Ubaidillah seperti itu. Itu adalah kemuliaan bagi Thalhah bin Ubaidillah karena tangannya cedera di saat dia melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Uhud. Di saat Rasulullah dipanah, Thalhah bin Ubaidillah yang menyelamatkan Rasulullah sehingga tangannya yang terkena panah mungkin tembus sampai ke punggung belakangnya. Sehingga tangannya sampai seperti itu. Nah, ini adalah kejadian yang tertulis di sejarah seperti itu. Ini menunjukkan orang itu tidak mengerti tentang keutamaan Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian di antara sahabat yang tidak membaiat Ali karena memiliki pemahaman seperti Muawiyah bin Abi Sufyan itu diantaranya adalah Ubadah bin Samit, Abu Darda, Abu Umamah, Amr bin Anbasah, dan yang lainnya dari sahabat. Kemudian dari tabi'in yang membenarkan atau lebih pro kepada pemahaman Muawiyah, Shuraik bin Hubasyah, wa Abu Muslim al-Khawlani, wa Abdurrahman bin Ghanam, dan yang lainnya. Tatkala kaum muslimin sudah sepakat dan punya seorang khalifah, Thalhah dan Zubair ibnul Awam dan beberapa pentolan sahabat itu datang kepada Ali, meminta supaya, wahai Ali, ayo segera kita lakukan hukum qisas terhadap para pembunuh Utsman, mumpung mereka itu ada di sini di hari itu setelah pembaiatan. Namun Ali bin Abi Thalib tidak menyanggupinya, tidak langsung mengiyakannya, karena Ali bin Abi Thalib itu adalah memiliki firasat atau pandangan tersendiri. Untuk melakukan qisas itu sulit.
dan perlu kewaspadaan yang tinggi. Kenapa? Karena di antara para pendemo itu banyak orang-orang A'rabi yang bersatu bersama mereka dan mereka tidak ikut andil. Sehingga kata Ali bin Abi Thalib, ayo kita cari jalan bagaimana kira-kira para A'rabi ini menjauh dari gerombolan ini. Sehingga di antara cara yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib meminta supaya para A'rabi ini kembali pulang kepada daerahnya masing-masing. Ini di antara salah satu cara untuk benar-benar selamat dalam pelaksanaan kisos tersebut. Jadi banyak hal-hal yang menyulitkan. Dan ini termasuk salah satu alasan kenapa Ali itu tidak langsung mengiyakan, bahkan menunda. Karena banyak alasan yang agak menyulitkan baginya untuk langsung diterapkan hukum kisos terhadap mereka. Dan di antara alasan Ali bin Abi Thalib itu melihat bahwasanya orang-orang ini mereka persatuannya kuat, bahkan bantuan dari luar itu siap mereka itu dapatkan gitu loh. Sehingga di masa kepemimpinan Ali ini, secara kekuatan militer itu ada pada mereka. Madinah itu secara keamanan, kekuatan fisik, mereka yang megang. Bukan di tangan Ali dan para sahabatnya. Dan ini termasuk alasan Ali untuk tidak segera melakukan hal itu. Sehingga Ali bin Abi Thalib itu perlu melakukan strategis dulu, pengaturan. Umpamanya siapa gubernur yang termasuk di Syam itu, di antara strategi Ali itu adalah mengganti Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun penggantinya di saat sampai ke Syam, itu langsung dihadang oleh orang-orang Syam. Karena Muawiyah ini adalah gubernur yang sangat dicintai oleh orang-orang Syam. Sehingga disuruh balik, pengen selamat balik. Sehingga tidak berani, akhirnya kembali kepada Ali bin Abi Thalib dan mengadukan bahwasanya saya tidak mampu menggantikan Muawiyah. Karena mereka siap untuk menghadang saya. Para pengikutnya itu siap menghadang saya. Dan banyak hal-hal yang lain yang menjadikan uzur oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi semua sahabat sebenarnya itu sangat berharap supaya para pembunuh Utsman ini diterapkan hukum qisas. Sampai ummahatul mukminin, istri-istri Nabi itu meminta supaya hukum qisas itu ditegakkan. Namun Ali memiliki pandangan lain sampai terjadi nanti ma'rakatul Jamal. Itu sebabnya ya seperti ini. Ummuna Aisyah itu juga meminta, dan termasuk peperangan Jamal itu yang memimpin itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Namun karena ada pertanda bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah meminta kepadanya, wahai Aisyah, kalau nanti engkau sampai ke tempat ini dengan tanda-tanda demikian maka segeralah kembali. Maka di saat perang Jamal itu tanda-tanda yang disebutkan Nabi itu dia ingat, akhirnya dia sudah kembali ke Madinah dan menghentikan perselisihan dengan Ali bin Abi Thalib. Kita cukupkan sekian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.